Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini saya ingin membahas tentang peluang dari beberapa klub yang berlaga di Serie A agar bisa bermain di UEFA Champions League musim depan. Kita tahu yang sudah memastikan diri adalah Internazionale Milan karena mereka menjadi juara Serie A musim ini, dan seperti musim lalu, sebetulnya sebelum menjelang pekan terakhir, gelar juara sudah dipastikan direbut oleh salah satu klub di Serie A. Jika musim lalu adalah Juventus, maka musim ini adalah Inter Milan. Tapi musim ini persaingan untuk lolos dan bermain di kompetisi antar klub Eropa di Serie A lebih ketat dibandingkan musim lalu. Ada Atalanta, AC Milan, Juventus, Napoli ya yang masih berpeluang untuk lolos. Kita tahu bahwa slotnya tersisa hanya bagi 3 tim lagi, tapi yang berpeluang ada 4 tim. Sebelum 4 tim ini saja yang berpeluang, ada Lazio juga yang sebetulnya berpeluang untuk bisa bermain di UCL musim depan seperti musim ini. Kan kita tahu musim ini Lazio bermain di UEFA Champions League juga yang saya kira tersingkir di tangan Bayern Munich kan. Nah, artinya memang Lazio yang sudah sulit untuk lolos ke UCL kali ini sudah memastikan diri untuk bermain di Europa League musim depan. Dan kita perlu lihat dulu ya klasemen sementara dari Serie A, di mana di sini nih teman-teman kita bisa perhatikan Atalanta di peringkat kedua dengan 78 poin, Milan di peringkat ketiga dengan 76 poin, Napoli di peringkat keempat dengan 76 poin, dan Juventus di peringkat kelima dengan 75 poin. Artinya jika Juventus tidak bisa menang dalam pertandingan terakhir mereka lawan Bologna dan kemudian Milan menang di pertandingan terakhir mereka lawan Atalanta, ya berarti Juventus nih bisa gak lolos ya ke UEFA Champions League musim depan ya. Karena walaupun poin mereka sama, tapi kan dilihat kan head to head. Maka head to head antara Juventus dan juga Atalanta dimenangi oleh Atalanta. Jadi artinya jika Juventus menang, ya mereka perlu berharap juga nih bahwa AC Milan tidak meraih kemenangan lawan Atalanta. Ya minimal seri. Jadi jika Milan seri berarti poin Milan 77. Jika Juventus menang berarti poin mereka 78 dan mereka akan lolos bersama dengan Napoli dan juga Atalanta. Dan bagaimana dengan Napoli? Ya Napoli di game terakhir mereka akan lawan Hellas Verona. Napoli perlu memenangi pertandingan terakhir tersebut juga, terlepas dari seperti apa nanti hasil akhir dari Juventus lawan Bologna yang bermain di Bologna dan kemudian Atalanta versus AC Milan, karena Napoli membutuhkan 3 poin tersebut untuk memastikan bahwa mereka sudah pasti akan bermain di Champions League musim depan. Sedangkan bagi Atalanta cukup bermain seri saja, maka mereka akan memastikan diri untuk bermain di UCL ya. Artinya banyak skenario nih teman-teman yang bisa terjadi di game terakhir atau pekan terakhir dari Serie A musim ini. Dan kalau kita menganalisis sebetulnya tim mana sih yang paling berpeluang di antara 4 tim ini ya, artinya tim mana saja, 3 tim mana saja yang berpeluang untuk lolos dan bermain di Eropa musim depan. Kita memulai dengan urutan bagi tim yang punya peluang terbesar. Menurut saya bahwa peluang terbesar justru dimiliki oleh Atalanta. Karena yang pertama, jika mereka kalah lawan AC Milan dan Juventus tetap menang dengan nilai poin yang sama, tetapi mereka menang head to head. Kemudian AC Milan, saya kira mau tidak mau harus memenangi pertandingan terakhir mereka lawan Atalanta untuk memastikan diri bahwa mereka akan qualify. Sama juga dengan Napoli, mereka harus menang match terakhir mereka agar memastikan diri qualify. Juventus walaupun memenangi pertandingan terakhir mereka belum tentu lolos. Jadi kalau kita memberikan klasifikasi peluang dari masing-masing tim ini, maka bagi saya atau menurut saya tentu teman-teman punya klasifikasi yang berbeda. Menurut saya yang pertama berpeluang adalah Atalanta, yang kedua berpeluang adalah Napoli, dan Milan bersama Juventus akan fight untuk slot terakhir tersebut. Jika kita menganalisis peluang di antara AC Milan dan juga Juventus, kira-kira tim mana sih di antara kedua ini yang punya peluang lebih besar untuk mendapatkan slot agar bisa bermain di Champions League musim depan? Maka tentu pilihan kita akan jatuh ke Juventus, karena di atas kertas seharusnya Juve bisa dengan mudah menang lawan Bologna, karena Bologna adalah mid table team dan sebelumnya juga kita tahu pernah berada di zona papan bawah. Dan secara
Kepercayaan diri para pemain Juventus tentu lagi bagus-bagusnya setelah mereka menjadi juara Coppa Italia. Sedangkan AC Milan yang akan bertandang ke kandang Atalanta menghadapi tim yang punya kemampuan mencetak gol yang baik. Kita tahu bahwa Atalanta adalah tim yang paling produktif di Serie A musim ini. Tetapi kadang-kadang ya kan para pemain Atalanta sering kehilangan fokus dan konsentrasi di lini pertahanan yang memungkinkan para pemain dari tim lawan untuk bisa mencetak gol, itu yang terlihat di pertandingan final Coppa Italia. Dan juga satu catatan penting lagi nih teman-teman, bahwa AC Milan punya form terbaik di antara tim-tim lain di Serie A dalam pertandingan-pertandingan away mereka. Jika saya tidak salah, mereka cuma kalah lawan Spezia dan juga lawan Lazio di pertandingan away mereka. Tetapi mereka juga bisa menang lawan klub-klub kuat lainnya seperti Juventus, seperti Inter Milan pada saat mereka statusnya adalah tim tamu, seperti lawan Roma. Jadi ya saya kira juga tidak akan begitu mudah bagi Atalanta untuk menang lawan AC Milan. Bagi Juventus betul di atas kertas mereka tampak akan bisa menang lawan Bologna, tetapi bagi tim yang tidak punya kepentingan apapun, justru tim tersebut akan bermain all out. Jadi saya kira peluang antara Juve dan juga Milan untuk lolos adalah 50-50. Tergantung nih tim mana yang bisa mencetak gol lebih dulu dalam masing-masing pertandingan mereka. Jika Juve bisa mencetak gol lebih duluan Bologna, tentu mereka akan bisa mengendalikan tempo permainan. Jika Milan bisa mencetak gol lebih dulu lawan Atalanta, tentu mereka bisa memancing para pemain Atalanta untuk lebih sering keluar dan melakukan counter untuk mencetak gol tambahan. Tetapi satu problem Milan yang perlu mereka atasin adalah dalam urusan melakukan finishing. Karena sekarang sebetulnya kalau saya perhatikan secara defensif Milan sudah lebih baik daripada awal ataupun pertengahan musim. Duet Kjaer dan juga Tomori sudah jauh lebih baik daripada ya dimainkannya Romagnoli kan. Tetapi dalam urusan mencetak gol, seperti di game terakhir tuh lawan Cagliari, puluhan peluang dari para pemain AC Milan secara total, tapi tidak ada pun satu gol. Dan kemudian berapa peluang berbahaya? Tidak banyak, mungkin 2 atau 3. Jadi yang perlu diperhatikan oleh Pioli adalah bahwa para pemainnya perlu memaksimalkan seminim mungkin peluang yang mereka peroleh. Jadi conversion rate mereka harus bagus di final game ini. Ya kita tunggu saja final matches dan pekan terakhir dari Serie A yang saya kira adalah musim yang paling seru dalam 2 atau 3 musim terakhir, karena hingga pekan terakhir masih ada 4 tim yang berpeluang untuk bermain atau mendapatkan slot untuk bermain di Champions League musim depan. Jadi kita tunggu saja match terakhir dari Serie A. Teman-teman juga jika punya pilihan kalian, kira-kira tim mana sih yang akan lolos nih? Sisa 3 tim lagi ke Champions League musim depan. Silakan kalian bisa berikan pilihan kalian di kolom komentar di bawah konten ini, tentunya secara sopan dan juga sportif. No hate, only football. Salam sepak bola.